Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Maulidino dari kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan tentang peranan pemuda dalam perubahan tata negara Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Sejak dulu, kehadiran pemuda memang dianggap dapat membawa perubahan, termasuk peran pemuda dalam pergantian pemerintah Orde Baru dan Reformasi. Di masa ini, banyak pemuda yang tidak setuju dengan sebagian kebijakan pemerintah. Akibatnya, di tahun 1998 terjadi protes besar-besaran dari pemuda dan mahasiswa. Pemerintah masa Orde Baru berlangsung hingga 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 sampai 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah masa Orde Baru. Meski ada sebagian yang baik untuk kelangsungan bangsa dan negara, ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak para rakyat. Berbagai masalah yang ada di infografik di atas akhirnya memicu proses yang menghasilkan dua peristiwa besar bagi sejarah Indonesia. Satu, peristiwa Trisakti tahun 1998. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui HMI Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi 4 Mei 1998, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi Indonesia, mulai dari diskusi antar guru, besar-besaran hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan keamanan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Berbagai usaha akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk menetapkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 di jam 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Semanggi, tanggal November 1998. Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998, pemerintah transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR MPR pada saat itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang di masa Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang menyebabkan tewasnya warga sipil. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan 17 warga sipil tewas. Sedangkan peristiwa Semanggi kedua terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan belasan orang lain di seluruh Jakarta mengalami luka-luka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.